Oke, tadi itu sudah ada yang nelpon tapi berhubung ada hubungan, saya tidak bisa mengangkat. Sedino iki mau telepon oke rek. Sik enek sing terdampar di Jakarta. Ini saya tidak tahu kok tak kasih tulisan terdampar di Jakarta. Halo. Miss, saya mau tanya, Miss. Saya sebentar, Miss Yuni lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri ya. Karena saya tidak ingin salah viral kami minta take down. Kenapa? Iya, Miss, saya mau tanya. Ini kan melenceng dari Hong Kong nih, Miss. Melenceng dari Hong Kong, oke. Piye? Ini ada pertanyaan. Ini ada saudara saya kan, Miss ya. Dia itu bekerja proses ke Malaysia. Nah, itu anehnya kok nggak ada visa ya, Miss ya. Dia itu kerja ke Malaysia itu pakai visa turis ya, Miss ya. Dan hari ini itu visanya itu udah terakhir gitu loh. Terus? Nah, di situ dia itu dari Surabaya ya, dari Bandara Surabaya, dia turun ke Batam. Nah, habis Batam, dia itu naik kapal ke Malaysianya, Miss. Nah, sedangkan dia kan nggak punya visa, Miss. Gitu loh, Miss. Sebenarnya gimana sih proses kerja ke Malaysianya, Miss? Mohon penjelasannya, Miss. Nah, itu gimana? Oke, sebentar nih, karena saya bukan di bidangnya PJTKI ya, otomatis Miss Yuni secara detail itu saya tidak tahu seperti apa bagaimana tentang Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea itu saya tidak tahu secara detail. Tapi yang saya tahu untuk datang ke negara tertentu itu harus pakai visa. Seseorang yang datang pakai visa turis itu pastinya tidak terdaftar di Cisco. Itu secara langsung dan tidak langsung itu udah pasti tidak terdaftar di Cisco. Ya benar, Miss. Iya. Terus itu gimana ya, Miss ya? Kok saya tanya, ini kan saudara nih, Miss. Saya takutnya ya kan, ini kan baru berangkat tadi pagi loh, Miss. Nah, saya kan bingung kan. Saya sama kakak saya itu juga ngomong cari datanya siapa yang memproseskan. Nah, di situ. Tapi ini suaminya ini katanya ya emang begitu proses ke Malaysia katanya. Dari sini, dari Indonesia pakai visa turis. Nah, sampai di Malaysianya kalau udah kerja baru keluar visa. Mana ada sih, Mas, kayak gitu? Di luar saya ikut campur rumah tangga orang, suaminya sendiri mengikhlaskan, kita heboh sendiri. Tapi memang apa yang sampean khawatirkan itu benar, Mbak. Kan nggak mungkin juga ada visa. Karena saya sebagai orang Indonesia, saya sering ke Malaysia, ya visanya turis cuma 30 hari. Nah, setelah itu apakah bisa di-renew? Lah kalau kita bekerja kan gimana nge-renew-nya, gimana kontrak kerjanya, gimana datanya, kan harusnya diselesaikan di Indonesia. Ya itu pastinya ilegal dong, Mbak. Makanya ya gimana ya, Miss ya solusinya ya. Lah suaminya ngizinin tuh, suaminya ngizinin kan aneh toh. Makanya itu Miss, saya sendiri kan nggak tahu, sedangkan saya di Hong Kong kan. Saya tahu-tahu pagi-pagi tuh dia minta doa. Nah, terus saya minta foto sama visanya, yaitu tadi aku kaget. Kok pakai visa? Terus jatuh temponya 18 ini gitu loh. Sedangkan dia jam tadi pagi dia itu naik kapal nyebrang ke Malaysia, Miss. Kan gitu. Aku herannya tuh di situ lah. Suaminya malah balesin gini. Mas nggak usah khawatir, emang kayak gitu prosesnya loh. Kalau kayak gitu, apa nggak bahaya? Itu kan saudara saya, saudara perempuan saya. Ya kan, Miss? Kalau saya rasa itu bahaya sih, Mbak. Bahaya. Tapi suaminya ngiklasin, berarti kan, yuk gak ngerti ya, saya tidak ingin berprasangka buruk ya. Tapi mungkin dia diiming-imingi oleh calo, atau suaminya tidak tahu, atau suaminya tahu, saya kurang tahu. Jadi lebih baik piye yang nyelidiki, Mbak, suaminya ngizinin, kecuali ibunya yang menanyakan. Kamu sebagai keluarga kan nggak punya otoritas untuk mencari tahu. Kalau seorang ibu mencari identitas kemana anaknya masuk PT apa kan boleh. Lah sampean kan bukan siapa-siapa kan nggak boleh. Iya, saya posisi adiknya sih, Miss. Saya adiknya, hanya ibunya, hanya ibu yang bisa. Ibunya gitu yang harus ya, tanya Miss. PT mana. Terus ditanyakan di VP2MI apakah ini resmi atau enggak. Nah, makanya Miss, aku sudah coba tanya ke Bapak Benny ya. Mungkin hari ini kan baru pertemuan apa, mungkin sibuk
Terus saya juga coba tanya ke KJRI Hongkong yang melenceng tadi kan. Saya cuma tanya kalau dari BP2MI itu proses ke Malaysianya sebenarnya itu kayak gimana kan Miss. Saya itu kan pengen tahu, takutnya yang kayak kasus dulu pas waktu Pak Uya Kuya mulangin beberapa ratus orang. Nah, aku khawatirnya tuh di situ Miss. Gitu loh. Iya, pastinya ilegal Mbak. Karena kalau secara langsung dan tidak langsung kan dia nggak ada kontrak kerjanya. Pemerintah tahu dari mana kalau dia bekerja di mana? Benar nggak? PT-nya tidak terdaftar. Dia berangkat naik kapal. Benar nggak? Iya, makanya kok katanya emang kayak gitu prosedurnya ke Malaysia. Kalau dari Indonesia pakai turis kunjung. Nah, kalau udah sampai di Malaysianya baru ada visanya. Kan nggak masuk akal. Ini loh udah 2024. Karena itu saya bilang bahwa itu kalaupun ada mungkin tidak tercatat di Cisco. Saya masih ingat kasus di Taiwan, di mereka itu renew kontrak tapi tidak lewat Cisco. Itu pun statusnya sulit untuk diketahui karena PT sudah tidak ada hubungan. Benar nggak? PT sudah nggak ada hubungan. Karena itu apalagi Malaysia ya, Malaysia yang rawan dengan pekerja ilegal. Jadi, nah itu loh Miss. Saya tidak Terus menyarankan. Gimana ya? Solusinya dari Miss Yuni itu gimana biar? Kalau saya pribadi, ibunya dong nyari dia itu dimasukin PT apa. Setidaknya harus tahu dong PT-nya apa dulu. PT-nya apa dulu? Setelah PT-nya diketahui, baru kita nanyakan apakah proses seperti ini benar atau salah. Karena salah menurut saya belum tentu salah buat orang lain. Karena itu yang berhak bertanya adalah ibunya harus tanya di PT mana. Tapi sekali lagi ibu kalah sama suami. Surat izin diberikan oleh suami. Iya sih Miss. Lah ya anehnya suaminya kan ngizinin Mbak. Iya itu tadi sih Miss. Tapi pas semalam itu pada ke rumah orang tuaku pamitan itu, yang lakinya sama kakakku itu ditanya itu ya nggak ada kejelasan di PT apa dari siapa. Dia itu nggak ngomong Miss. Ya berarti kamu tahu itu ilegal sayang. Kalau mereka sendiri sebenarnya kan gini loh Dok. Aslinya kakakmu ngerti lah ilegal, itu aja. Kakakmu itu sadar kalau dia berangkat ke Malaysia itu ilegal. Nah, iya Miss, ya Allah. Dia sadar. Ya yang penting ya gimana hati-hati karena apes tidak ada dalam kalender. Banyak orang yang telepon saya belum bisa angkat telepon bahkan membalasnya itu Malaysia banyak yang menderita loh Mbak. Malaysia itu banyak yang sakit kebingungan mau pulang. Banyak. Tidak semua karena saya tidak membuka SMS banyak ya. Itu aja saya kewalahan loh buka HP itu. Jadi ya wis apes tidak ada dalam kalender. Gimana? Miss saya mau tanya, nanti kalau ada TKW dari Malaysia Miss, tolong kasih tahu saya ya Miss ya biar dia itu kasih konfirmasi sebenarnya di Malaysia itu kayak gimana resmi dan enggaknya. Jadi kan bisa kita jauh lebih waspada langsung ke tindak yang proses saudaraku gitu loh Miss. Siap, nanti saya akan infokan YouTuber yang ada di Malaysia, saya akan tanyakan Malaysia itu. Ya Miss ya. Siap. Iya, Terima kasih ya Miss ya. Terima kasih. Yaudah gitu, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya sendiri tidak tahu proses tentang Malaysia, saya nggak boleh sok tahu dong. Tapi yang saya tahu adalah kalau ke luar negeri status ingin bekerja itu pastinya ada kontrak kerja, ada visa. Itu baru diloloskan oleh imigrasi. Jadi imigrasi itu akan meloloskan orang yang mengatakan dia akan bekerja di Malaysia, di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong itu harus ada kontrak kerjanya. Kecuali mereka ngomongnya main. Nah kalau mereka main kan nggak perlu ditanyain surat-surat tersebut, benar nggak sih? Jadi menurut pendapat saya ya ilegal sih, ilegal ya. Emangnya bisa diproses? Ya kita lihat, tapi kan di Cisco tidak terdaftar. Di Cisco BP2MI kan tidak terdaftar, benar nggak sih? Ya kalau salah mohon dikoreksi ya, tapi setahu saya memang tidak ada ya, karena ke Malaysia. Gini Mbak, kalau orang Hongkong datang ke Malaysia visanya 3 bulan. Kalau orang Hongkong datang ke Malaysia visanya 3 bulan. Nah, saya orang Indonesia ke Malaysia visa saya cuma 1 bulan. Jadi ini beda.
sekali lagi sangat-sangat beda sekali ya. Jadi negara-negara tertentu itu beda-beda pengaturannya, beda-beda untuk mendapatkan visanya. Jadi lebih berhati-hati lagi aja deh di luar negeri, karena kita tidak tahu apes tidak ada dalam kalender dan saya juga tidak ingin ada yang salah. Halo?